semuanya ya, ya Pak Dokter, Bu Dokter, teman-teman manajemen, para perawat, para bidan, para semuanya ya yang ada di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya menjadi amal soleh buat kita semuanya. Teman-teman, gimana udah pada makan sarapan sekarang? Silahkan biar nyantai tapi serius, serius tapi nyantai, gitu ya. Yang mau Belum. sambil minum kopi, minum teh ya Ustaz Ihsan, akang-akang silahkan, yang mau sambil minum kopi, minum teh yang tidak saum silahkan ya, biar fresh, ya. Tema kita pada hari ini adalah tentang, eee, menuntut ilmu, tentang menuntut ilmu. Tahukah ayat pertama yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kita bicara materi, ya teman-teman, ana ingin ngebahas dulu, bukan ngebahas ya, memukadimahi pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh perjuangan kita, seluruh amalan kita, seluruh saum kita, seluruh doa-doa kita, seluruh pengorbanan perjuangan kita selama bulan Ramadan ini. Ya, wa qulu amin wa antum bi khair. Semoga kita tiap hari, tiap bulan, tiap tahun kita Allah berikan kebaikan, kebaikan dan juga kebaikan. Ya, teman-teman yang Allah muliakan, ya, itu yang sama-sama kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan tidak ada satu amalan pun, tidak ada satupun perjuangan selama Ramadan kecuali itu menjadi amal soleh buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ibu-ibu, naudzubillah tsumma naudzubillah kalau seandainya amalan kita nihil di mata Allah. Ya Bapak-bapak, nihil dan nihil kalau seandainya ada amalan kita, ada perjuangan kita, ada amalan kita yang kemudian nggak dinilai oleh Allah, tidak menjadi pahala, tidak menjadi amal soleh. Rugi nggak kira-kira? Rugi ya. Kata Rasul gimana? Rogi ma'anf, rugi, rugi, dan rugi. Orang yang kemudian saum, tapi saumnya itu tidak ada yang mereka merasakan kecuali haus. Lapar, haus, lapar, haus, lapar, rugi. Tapi yang kita inginkan itu adalah dengan saum ini kita menjadi orang bertakwa. Dengan saum ini kita menjadi pemenang. Dengan saum ini kita menjadi orang yang luar biasa. Nah, saya berharap kepada Allah dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita hari ini menjadi pemenang, pemenang, dan pemenang ya di pertarungan kita selama sebulan kemarin ini. Nah, tinggal teman-teman yang Allah muliakan, ke depannya kita istiqomah atau tidak, ya. Istiqomah atau tidak kita ke depannya itu? Istiqomah Pak Ustadz. Nah, berarti dia adalah pemenang. Nah, bagaimana caranya biar kita menjadi pemenang terus-terusan? Biar kita istiqomah bulan Muharram. Bulan apa sekarang itu? Bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Tawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, semuanya itu kita Allah berikan keistiqomahan. Tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya adalah kita harus belajar terus, harus mencari ilmunya, gitu ya teman-teman. Gimana caranya ya teman-teman? Jiwa kita sebagai pengusaha supaya barang kita terus-terusan dibeli sama pelanggan. Produk kita dibeli sama pelanggan, barang kita dibeli sama pelanggan, program kita dilihat sama pelanggan. Tahu nggak gimana caranya? Harus senantiasa tim kreatifnya belajar, 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 belajar. Betul tidak? Ya, seorang YouTuber, gimana caranya setahun kemudian eksis? Seorang YouTuber, gimana caranya dia terus-terusan hadir di tengah masyarakat, dikenal di masyarakat, ya ditonton tayangan-tayangannya. Tahu nggak gimana caranya? Caranya adalah tim kreatifnya harus terus-terusan kreatif, harus terusan belajar, harus terus-terusan berinovasi. Betul tidak? Para YouTuber-YouTuber tadi itu. Kalau para YouTuber tidak kreatif, jalan di tempat, tidak ada ide, tidak ada gagasan, apa yang terjadi? Dia akan stagnan, jalan di tempat. Orang udah bosan penonton.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, 11 bulan ke depan, bagaimana caranya kita biar istiqomah? 11 bulan ke depan, bagaimana caranya biar kita itu betul-betul apa ya itu diberikan kelancaran, kemudahan dan semangat terus-terusan dalam hidup ini. Keyword-nya adalah yuk kita belajar. Kalau tadi tim kreatifnya harus senantiasa belajar. Nah, kalau kita karena ini program masing-masing kita, berarti kita inilah yang menjadikan kita-kita ini belajar terus dan belajar terus. Supaya apa Pak Ustadz? Supaya lebih semangat lagi. Supaya tahu peta dalam hidup dan kehidupan ini. Supaya tahu kita itu mau pergi kemana. Kemana arah tujuan kita. Apa yang dibawa. Apa persiapan kita. Mana jalan yang harus kita lewati. Mana jalan yang harus kita tinggalkan. Mana lubang yang merupakan jebakan Batman. Mana jalan yang tidak ada lubangnya. Yang tidak ada jebakannya. Nah, itu taunya gimana kira-kira? Taunya adalah dengan ilmu, 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 dan ilmu. Saya tidak tahu ilmunya. Ketika megang anak itu panas, ini panasnya apa? Saya nggak tahu ilmunya. Panas karena dari matahari, papanasan, atau panas karena badannya panas. Nah, saya tidak tahu. Tapi dengan ilmu, seorang dokter bisa tahu ini panasnya bukan karena matahari, tapi ini panasnya adalah karena orang ini berpenyakit, ya, karena orang ini lagi sakit. Sakit dan sakit, ini penyakit panasnya itu. Kita tidak tahu membedakan antara kulit yang dingin karena udara dengan sebuah dingin karena sebuah penyakit. Siapakah yang tahu? Ilmu. Seorang dokter dengan keilmuannya tahu. Ini dingin, tapi dinginnya lain. Ini dingin, dinginnya ini udara. Siapa yang tahu? Ilmu. Kita tahunya satu. Ini di Lembang, kulit kita dingin. Dah, itu aja cukup. Ini di Jakarta, ya. Ini di Turki, panasnya sekarang 45. Dipegang oleh kita jadi panas, berarti kita hanya tahu ini dingin karena panas dari matahari. Tapi panasnya lain tahu nggak itu? Penyakitnya apa namanya? Tidak tahu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, apa sebabnya itu? Sebabnya itu adalah ilmu. Nah, makanya ya teman-teman yang Allah muliakan, tema kita hari ini adalah yuk kita banyak belajar, kita banyak mencari ilmu, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Sampai kapan Pak Ustadz belajarnya? Sampai kita masuk ke kuburan. Nih, kenapa kita harus banyak belajar? Mencari ilmu. Kenapa kita harus senantiasa belajar lagi? Mendengarkan lagi, menyimak lagi, belajar lagi. Yang pertama ini adalah Allah akan angkat. Yang pertama, kalau ibu bapak akan terangkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, pengen terangkat di mata kehidupan dan kehidupan ini di mata Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah berbagi semangat untuk senantiasa mencari ilmu. Ya, supaya apa Pak Ustadz? Yarfa'illahu alladhina, ini kata Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hai para ayah, hai para bunda, teman-teman semuanya, siapapun antara kita semuanya, termasuk saya hari ini. Kalau pengen diangkat harkat martabat kita di mata Allah, ya di kehidupan ini dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka belajarlah, banyak belajar. Akan terangkat harkat martabatnya. Ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang di antara kalian semua. Orang-orang beriman di antara kalian semua. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang di antara kalian yang diberi ilmu. Ilmu itu bukan diam, harus dicari. Ilmu itu bukan diam, tapi harus ada ikhtiar. Ilmu itu bukan diam, di situ ada kesabaran. Ilmu itu bukan kita cari dengan diam, dicari dengan perjuangan. Ya, jadi yang pertama, teman-teman yang Allah muliakan, ya pengen diangkat di mata Allah, gimana caranya? Yang pertama, tanamkan keimanan di antara kita semuanya. Tingkatkan keimanan, tingkatkan keyakinan, tingkatkan akidah, tingkatkan ma'rifatuna lillah, tingkatkan pengenalan kita, pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau kita senantiasa meningkatkan iman dan iman, ya, mengenal Allah, siapakah Allah, siapakah Rasul, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, ya, beriman kepada hari-hari yang lainnya, beriman kepada yang gaib dan lain sebagainya, maka itu akan menjadikan salah satu sebab dia akan terangkat harkat martabatnya. Tapi ketika orang itu tidak beriman, walaupun pinter, tetap aja nih teman-teman, kayak begitu. Kan ada orang doktor di mana, doktor di mana, doktor di mana, kan banyak ya orang-orang filosof itu, kan banyak ya. Orang filosof itu kan ada. Orang-orang barat kan pada pinter-pinter, otaknya segala macam. Tapi ketika tidak iman kepada Allah, dimusnahkan. Korun, ya teman-teman, apa kurangnya dengan kekayaannya? Haman, apa kurang dengan jabatannya? Ilmu pemerintahannya, itu luar biasa, masternya. Ya, di zaman Firaun, di zaman Nabi Musa, ya teman-teman lihat nih, di zaman Nabi Musa nih ada 3 orang. Ah, tolong dicatat dan ditulis, khawatir nanti ada pertanyaan ya dari Ustadz Ihsan. Yang pertama ya teman-teman, di zaman Firaun itu ada penguasa, namanya adalah siapa itu? Namanya adalah Firaun. Ya, di zaman Firaun itu ada Nabi Musa. Musa adalah sebagian nabinya. Ya, di zaman Firaun ada perdana menteri yang ngurusin ilmu pemerintahan, yang ngurusin kenegaraan. Siapakah namanya? Namanya adalah Haman. Ya, namanya adalah Haman. Jadi penguasanya itu namanya Firaun, ya. Kemudian perdana menterinya, ya pejabatnya namanya Haman. Haman. Nah, orang kayanya namanya itu adalah Korun. Ya. Ibu-ibu lihat nih, ada penguasa, ada pejabat, ada pengusaha. Yang pertama Firaun, yang kedua Haman, yang ketiga adalah pengusaha. Siapakah namanya itu? Namanya itu adalah Korun. Nah, ini orang kaya, ini orang pinter, ini orang punya kekuasaan. Tapi mereka tidak ada iman. Tidak ada iman kepada Allah. Tidak ada iman kepada Musa. Bahkan Firaun menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Ya, Firaun menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Ngaku Tuhan. Ya, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu pengakuan Firaun. Ya, pengakuan Firaun. Malah ngaku Tuhan, bukan beriman kepada Allah, bukan beriman kepada Musa, bukan firman kepada ajaran Nabi Musa, malah sebaliknya arogansinya luar biasa, pembangkangannya luar biasa, bahkan dia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Itulah Firaun. Ya, teman-teman yang Allah muliakan, ketika 3 kelompok manusia ini tidak ada iman dalam hidupnya, ya, tidak ada iman dalam hidupnya, Allah musnahkan, Allah benamkan, Allah tenggelamkan. Ya, Firaun sama Allah tenggelamkan. Korun sama Allah dibenamkan ke dalam bumi. Ya. Tuh, jadi semuanya itu dimusnahkan oleh Allah. Dan itu disebabkan gara-gara tidak ada iman. Jadi teman-teman, hidup tidak hanya cukup kita pintar, tidak cukup kita jadi orang kaya, tidak cukup kita jadi pejabat, tapi apa yang terjadi? Kita perlu beriman kepada Allah. Ya, jadi setelah beriman kepada Allah, semangat belajar ilmu, semangat mencari ilmu akan diangkat. Iman, ilmu, iman, ilmu, iman, ilmu, iman, ilmu. Tuh, ya. Percuma kita jadi orang kaya, percuma kita jadi orang pintar, percuma kita jadi pejabat, percuma kita punya ide-ide yang luar biasa, brilian, tapi iman tidak ada. Nah, tidaknya iman, beres iman, ya semangat belajar. Jangan sampai ada orang gini ya, ibu-ibu,
Jangan sampai ada orang semangat ibadah, tahajudnya rajin, imannya luar biasa, tapi malas belajar ilmu. Nah, jadi akhirnya gimana? Nggak diangkat derajatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, kenapa kita harus belajar lagi mencari ilmu agama, belajar lagi mencari ilmu agama? Ya teman-teman. Yang kedua, karena Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jadi keywordnya kita pengen go ke surga, ya, dimudahkan ke surga, go ke surga, keywordnya itu adalah apa? Cari ilmu. Jadi yang pertama adalah diangkat derajatnya, yang kedua adalah jalan yang sangat mudah untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, mana dalilnya? Ya. Yuk kita baca, teman-teman. Ini dalilnya. Man salaka tariqan, ya, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang orang tersebut menuju satu jalan, barang siapa yang orang tersebut menempuh satu jalan, yang dia cari adalah ilmu. Ya, teman-teman lihat, Masya Allah, tabarakallah. Bayar gojeknya, bayar angkotnya, beli bukunya, kemudian orang tersebut yang dia cari adalah ilmu, kajian, baik online atau offline, Masya Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan angkat orang tersebut. Allah akan mudahkan orang tersebut. Torikon. Apa torikon, Pak Ustadz, artinya? Torikon itu adalah jalan menuju ke surganya. Ya. Jadi, teman-teman yang Allah muliakan, yang memudahkan kita ke surga itu adalah apa? Allah yang akan mengakselerasi, yang akan mempercepat. Cuman ada ikhtiar. Memang masuk ke surga itu bukan karena amalnya. Ya, teman-teman, sekali lagi, masuk ke surga itu bukan karena amal, bukan. Ya, kata Rasul dalam hadisnya gimana? La yadkhulul jannata. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amal. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Sekali lagi ya, teman-teman. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Para sahabat nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wala anta?" Termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi. Kecuali Allah memberikan rahmat kepadaku. Aku masuk surga karena rahmat Allah. Aku masuk surga karena rahmat Allah. Pak Ustadz, berarti amal itu buat apa? Amal itu adalah untuk melayakkan diri kita. Layak tidak kita untuk dapat rahmat Allah. Ya, jadi ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, kita beramal, semuanya itu bagian daripada cara kita melayakkan diri. Layaknya nih wajah kita ini dapat rahmat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai, sama anak juga ya. Bapak-bapak itu bekerja, jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik. Para bunda juga bekerja, jadi bunda yang baik. Teman-teman para pekerja, ini teh apa kalau kayak begitu? Ya, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, ngaji tilawah, sholat itu buat apa? Ibu-ibu, bapak yang Allah kan, itu teh adalah upaya kita melayakan diri. Supaya apa? Supaya kita layak diberi rahmat oleh Allah. Diberi ridho sama Allah. Diberikan surga sama Allah. Ya, kalau ngitung-ngitung mah harese, bu maka hitung. Susah kita dengan amalan kita pengen ke surga, mau bisa. Mau bisa.
ya, dengan amal kita. Rasul pun seperti itu. Ya, kata Rasul, aku pun seperti itu. Ya, jadi rahmat Allah itu, ridho Allah, rahmat Allah, ridho Allah akan Allah berikan kepada orang-orang yang upaya kesadaran pribadi untuk menuju ke arah sana. Ada progres kesadaran pribadi. Saya ingin gini Pak Ustadz. Saya punya planning kayak begini Pak Ustadz. Saya punya rencana kayak begini Pak Ustadz. Pada subuh saya planningnya begini Pak Ustadz. Pada duhur gini planningnya Pak Ustadz. Pada asar gini planningnya Pak Ustadz. Pokoknya saya hidup tidak mau sia-sia. Kecuali semuanya itu by planning, 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 planning. Tuh Pak Ustadz. Saya ingin Pak Ustadz dengan planning ini, planning ini, planning ini, Allah berikan rahmat kepada saya. Allah cinta kepada saya, Allah sayang kepada saya. Nah, gimana kira-kira? Nah, gitu ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sama dalam sebuah perusahaan juga. Ada orang yang kerja normatif, ada orang yang kerja standar, kan gitu ya. Ada orang yang standar banget pekerjaannya. Ada orang yang normatif banget. Ada orang yang betul-betul totalitas dalam pekerjaannya. Tidak hitung-hitungan dalam pekerjaannya. Pokoknya gimana caranya dia kerja maksimal, kerja maksimal, kerja maksimal, kerja maksimal, kerja maksimal, kerja maksimal. Maka itu ada perhitungannya di mata manajemen. Itu ada perhitungannya di mata owner. Dan owner akan menghitung itu semuanya. Ngasihlah reward, nih reward berangkat umroh, nih reward berangkat haji, nih reward berangkat ini. Nah, kebayang nggak reward yang Allah berikan kepada kita itu ribuan kali lipat, ratusan ribu kali lipat. Ya, umur balik kita itu baru 10-20 tahun, tapi ketika orang itu benar dalam hidupnya, Allah berikan reward-nya. Ya, sebagaimana kita kaji di pertemuan sebelumnya. Hei ibu-ibu, tahu nggak Sa'ad bin Mu'ad? Usia Sa'ad bin Mu'ad itu hanya 4 tahun beragamanya. Akang-akang, ibu-ibu sadayana. Sa'ad bin Mu'ad itu masuk Islamnya di usia 31 tahun. 31 tahun ke bawah itu jahiliyah. 31 tahun ke bawah jahiliyah. Jahiliyah. Dosa, maksiat. Orang Yahudi. 31 tahun dia masuk hidayah. Meninggal di usia 35 tahun. Hanya 4 tahun masuk Islamnya. Berarti beliau dengan 4 tahun ini dia maksimalkan. Sampai-sampai luar biasa. Aras Allah itu bergetar ketika meninggalnya seorang Sa'ad bin Mu'ad. Malaikat riuh. Ya, luar biasa. Ada Sa'ad bin Mu'ad. 4 tahun. 4 tahun ini dia bikin kehidupannya, pengorbanan, perjuangan, 4 tahun ini. Berjihad lagi, dakwah lagi, berjihad lagi, dakwah lagi, berjihad lagi, dakwah lagi, ngapalin Quran lagi terus. Ribuan orang Madinah masuk Islam, pelantaranya lewat Sa'ad bin Mu'adz. Tuh ya teman-teman, ingat ini hadis ini dalam ya mananya. Ya teman-teman, hadis yang tadi dalam sekali mananya. Jadi Allah akan memudahkan kita dengan ridha dan rahmatnya kapan? Ketika ada progres sendiri. Ada usaha, ada upaya. Jadi kalau teman-teman termasuk saya, ya Ustaz Ihsan ya, kalau teman-teman termasuk saya malas, Pak Ustaz Abdi malas. Tanya, pengen ke surga nggak? Pengen Pak Ustaz tapi malas. Mas bosan jadi orang soleh, Abdi Pak Ustaz. Ayat itu, ya. Ada yang kayak gitu Pak Ustaz? Abdi mah Pak Ustaz ngesoleh tiba heula, Pak Ustaz malas. Ya. Picalon ahli surga teh semalas Pak. Asang semalas Pak Ustaz abdi mah. Hayang sabalikna tuh aduh naudzubillah naudzubillah. Ya. Jadi saya yakinnya ya teman-teman lebih semangat daripada anak ya. Teman-teman lebih semangat, lebih energi daripada kita semuanya. Ya. Berikutnya, kenapa kita harus betul-betul belajar ilmu syariah, belajar dalam hidup mencari ilmu. Yang ketiga adalah karena Allah menginginkan kebaikan untuk orang yang berilmu. Ya. Jadi ketika orang itu belajar lagi, Allah ingin kepada orang yang lagi belajar ilmu itu kebaikan. Ketika orang itu semangat membaca, semangat belajar, semangat ikut kajian, ya, semangat ikut kajian, karena Allah pengen kepada orang itu kebaikan. Jadi malu saya juga ya, Bapak, Ibu, saya juga malu ya. Ya, kadang lagi baca, Bapak lihat ya, kadang lagi baca ngantuk. Ada nggak yang baca Bapak di sini, Ibu-ibu yang lagi baca suka ngantuk? Ada nggak? Wah, ya lagi ceramah ngantuk. Ada nggak kira-kira?
Ada kan ya? Aduh, gimana kita akan Allah berikan kebaikan sementara kita berat dalam belajar ini. Makanya Bapak ya, prosesnya pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja belajarnya. Ya, nggak apa-apa. By proses pelan-pelan, pelan-pelan. Nih hadisnya, kata Rasul dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang orang tersebut yang ingin Allah kepada orang tersebut itu khairan, kebaikan dan kebaikan, yufaqihu fid din. Maka orang tersebut akan diberikan kemudahan untuk apa? Ad-din, agamanya. Yufaqihu fiddin, yufaqihu fiddin. Ya, teman-teman yang Allah muliakan, lihat nih hadisnya. Ketika orang tersebut pengen kebaikan, ketika pengen tersebut kebaikan, 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 kepada orang tersebut Allah mudahkan belajar ilmu. Ketika orang belajar ilmu, Allah ingin memberikan kebaikan. Ya, makanya teman-teman ngantuk, tidur dulu, baca lagi. Ngantuk, baca lagi. Dengar ceramah di YouTube, ngantuk, sebentar, baca lagi, dengar lagi, simak lagi. Terus kayak begitu. Ya, kalau pengen ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka yufaqihu fiddin. Allah ingin fakihkan, ya. Yuk, lanjutin Ustaz Ihsan. Kenapa kita harus mencari ilmu? Belajar mencari ilmu. Karena dengan ilmu yang kita ketahui akan menjadikan diri kita sensitivitas. Sekali lagi, kenapa kita sebanyak belajar? Ya, karena dengan ilmu kita akan menjadi semakin sensitif. Ibu tahu orang-orang yang belajar ilmu kesehatan, hidup sehat, dia akan betul-betul peka di pasar. Apa yang dimasak, apa yang dimakan, berapa kandungannya, berapa yang harus di kayak begitu. Ya. Jadi ada orang yang sangat hati-hati, dengan ilmunya dia hati-hati. Yang dimasak, yang dimakan, yang diambil, yang dimakan, yang dimasak, dia hati-hati. Memilih daging, memilih sayuran, memilih ayam-ayam, memilih segala macam, dianalisa sesuai dengan keilmuannya. Ada sensitivitas. Ini kayaknya jangan dibeli. Hari ini jangan masak ini. Ini jangan terlalu banyak. Ini jangan kebanyakan. Ini jangan terlalu banyak gula. Gula sekali-kali. Kalaupun gula tiap hari sedikit gulanya. Kapan itu ketika ilmunya dia kuasai dan itu pelajari. Jadi dengan ilmu tersebut akan menjadikan hati kita sensitif. Dengan ilmu tersebut kita akan menjadikan, oh ternyata ini adalah halal. Oh ini adalah haram. Oh ini adalah halal. Oh ini adalah, oh ternyata kita itu sudah merusak orang lain. Menghinakan orang lain. Merendahkan orang lain. Hasud ke orang lain. Jangan-jangan ini menjadi dosa. Ada sensitivitas. Itulah para ulama. Ya, itulah para ulama. Ada sensitivitas yang luar biasa. Buat apa sensitivitas? Apa sensitivitas tersebut? Khasyatullah. Takutnya kepada Allah lebih mendalam. Dengan apa? Dengan keilmuannya. Nah, para ulama pada umumnya, ulama-ulama yang benar, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan keilmuannya. Ya, lihat nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Jadi teman-teman yang Allah mengatakan, kata Allah gimana? Hanya saja sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah hanyalah para ulama. Pertanyaannya adalah, siapakah para ulama? Para ulama itu adalah orang yang senantiasa ya mengasah keimanannya, memperbaharui keimanannya, memelihara keimanannya, dan mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab yang lainnya. Jadi keilmuannya diasah, keilmuannya diasah, keilmuannya diasah, keilmuannya diasah dalam waktu bersamaan. Imannya pun diasah, 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 dan diasah. Ketika sama-sama diasah, apa yang terjadi? Sensitif. Ya, ibu-ibu, ibu punya pisau nggak di rumah? Ada yang punya pisau di antara kita semuanya? Coba kalau pisau
Made in Jerman, mahal sekali. Lamun tadi asah gimana? Ya, Paris kira-kira. Kalau nggak diasah gimana itu kira-kira? Kalau pisau yang bagus sekali, tapi tanpa diasah bakal kumaha Pak Aris? Ya enggak jadi tumpul. Nah, begitu kita dipakaikan motong daging, bakal motong nggak kira-kira? Kalau sudah kayak begitu, tidak ada sensitivitasnya. Jelas tidak bisa. Nah, paling tahu biasa dipotong oleh pisau. Nah, jadi yang namanya pisau ketika jarang diasah dan jarang diasah, maka tidak berfungsi lagi. Begitu motong ini tumpul, motong daging tumpul, motong ayam tumpul, motong kayu tumpul, motong kertas tumpul, motong kain tumpul, semuanya tumpul. Terus fungsinya apa? Itu buat apa fungsinya pisau kayak gitu? Tuh, kalau tumpul semua. Nah, kita pun punya hati ya, teman-teman. Kalau hati ini, ilmu ini, otak ini, hati ini tidak diasah, maka apa yang terjadi? Tumpul, tumpul, tumpul. Tidak ada ketakutan kepada Allah. Tidak ada sensitivitas. Tidak ada rasa malu kepada Allah. Tidak ada semangat dalam beramal. Itu kapan itu? Ketika hatinya itu tumpul karena ilmunya tidak ada yang masuk. Makanya teman-teman yang Allah muliakan, jangan sampai kita mengalami hal seperti itu ya. Nih lanjutin berikutnya. Kenapa kita banyak belajar ilmu dan ilmu? Berikutnya itu adalah ilmu adalah warisan. Semakin kita banyak belajar, semakin kita belajar, berarti kita lagi mempelajari warisan para nabi dan para nabi. Lihat nih, ada sebuah hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, ya ibu-ibu sadayana. Lihat nih slide berikutnya. Ya, kenapa kita harus belajar, dengerin ceramah, kajian, membaca, menghafalkan. Ini ada hadis yang luar biasa. Karena ilmu yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita dalami adalah itulah ilmu para nabi. Innal ulama, ini kata Rasul, warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yurathu dinaron wala dirhaman. Ya, innama warathul ilma. Faman akhadahu bihi faqad akhadha bihaddin wafirin. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sungguh para nabi tidak mewariskan dinar. Tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dan juga Abu Daud. Ya, jadi teman-teman yang Allah muliakan, siapa sih yang tidak mau gitu ya? Kita melanjutkan estafeta perjuangan para nabi itu. Ya, ilmu agama ini yang betul-betul dulu dipelajari, dulu disebarkan, dulu didalami oleh nabi-nabi sebelumnya itu. Dan semua para nabi tidak ada yang mewariskan fulus, dinar, dirham, rial, dolar, tidak ada. Yang diwariskan oleh para nabi adalah al-ilmu. Nah, berarti ketika kita teman-teman semuanya itu adalah semangat belajar, dan semangat belajar, berarti orang tersebut adalah lagi menerima warisan yang paling berharga. Dari siapa? Dari nabi-nabi sebelumnya. Allah berikan kepada kita semuanya. Yang berikutnya, kenapa kita teman-teman harus semangat belajar. Karena belajar itu adalah perintah Allah. Buka surat Toha ayat 14 ya teman-teman. Silakan ya. Yang mau sambil ngopi dulu, silakan. Yang mau ngeteh dulu silakan ya. Biar rileks dan rileks. Kenapa kita harus betul-betul belajar? Karena belajar itulah perintah Allah. Ini ayatnya. Toha ayat 114. Waqur rabbi zidni ilma. Waqur rabbi zidni ilma. Muhammad, katakan olehmu, zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ini ilmu.
Ya Allah, tambahkan aku ini ilmu. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, ya Allah. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, ya Allah. Jadi memang Allah memerintahkan langsung kepada Muhammad. Muhammad, belajarlah dan minta kepada Allah. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Tambahkan aku ilmu. Tambahkan aku ilmu. Jadi ini adalah perintah langsung dari Allah, belajar. Belajar, belajar. Mohon kepada Allah supaya Allah memberikan ilmu, ilmu dan ilmu. Ya, Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita berkata kepada orang-orang ilmunya banyak. Ada Ustaz Adi Hidayat misalnya. Ada Ustaz siapa lagi ya. Yang ilmunya Masya Allah keluar dalil terus. Keluar ayat Al-Quran, apa dengan segala-galanya. Atau ada Ustaz yang lain siapa? Gitu ya, banyak ya Pak, kiai yang lain juga. Nah, jadi teman-teman yang Allah muliakan, semakin kita melek, semakin kita sering membaca, semakin kita sering mendengarkan, menyimak semuanya itu bagian daripada amal soleh yang melaksanakan hadis ini. Bahwa mencari ilmu adalah wajib. Kenapa ente penting membaca? Wajib. Kenapa ente senang banget memboardingkan anak ente? Sekolah ente di mana? Karena menurut ilmu itu perintah Allah. Biar anak-anak kita mengenal Robnya. Mengenal Robnya, mengenal Robnya, mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutin teh. Kenapa teman-teman yang berikutnya kita harus mencari ilmu? Karena ketika orang itu semangat belajar, ya akan didoakan oleh makhluk yang lain. Hei, ibu-ibu, bapak-bapak, Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini jadi nasihat dan motivasi bagi saya, gitu ya. Sama Bu ya, ada kalanya malas kita ini baca, dengar, menyimak, tapi kalau lihat hadis-hadis ini luar biasa. Makhluk-makhluk yang lain, Kang, sampai-sampai mendoakan kita semuanya, makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain mendoain kita semuanya. Ini kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Dan sesungguhnya penuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh segala sesuatu sampai pada ikan di lautan. Ya, apa Ustaz masa ini hadis, ini Al-Qur'an, ini ajaran Rasul, imani. Kebayang nggak oleh kita semuanya makhluk-makhluk yang tadi itu sampai ikan, hatal khitan fil bahar, sampai laut, ikan-ikan yang ada di laut. Mereka memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni Luqmanul Hakim. Ya Allah, bimbinglah Luqmanul Hakim. Ya Allah, bimbinglah Pak Aris. Ya Allah, bimbinglah. Di sini ada Ibu Sri, ya. Di sini ada Ibu Desi. Ya Allah, maafkan dia. Maafkan itu orang-orang banyak dosanya. Ya Allah, Luqman banyak dosanya. Ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Siapakah yang mendoakan teman-teman? Yang mendoakan tersebut adalah makhluk-makhluk yang lain. Termasuk khitan. Apa khitan itu adalah ikan yang berada di lautan. Apa sih kepentingan ikan? Kecil ikan itu, tapi kenapa sampai mengaminkan doa kita? Sampai memohonkan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa kita semuanya. Nah, keywordnya, gimana caranya kita berdoakan oleh makhluk-makhluk yang lain, termasuk ikan? Caranya adalah semangat belajar dan semangat mencari ilmu. Ya, lanjutin. Beres belum? Nah, teman-teman, ya Allah muliakan, kenapa teman-teman kita belajar ilmu? Karena ilmu adalah sebagai landasan amal. Jadi mau tidak mau action, 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 beramal, 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 kalam padi, omong kosong. Ya ibu-ibu, ya. Kalau orang banyak beramal, 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 tapi tidak tahu ilmunya, omong kosong akhirnya. Amal itu harus sumbernya itu atas ilmu. Ilmu sudah sampai kepada orang tersebut, baru beramal. Bukan beramal dulu, baru nyari ilmunya. Ya, jadi kita sholat tidak hanya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu ya. Harus ada ilmunya. Harus ada ilmu yang sampai kepada kita semuanya. Lewat tulisan, lewat bacaan, lewat ceramah, lewat kajian. Sampai kepada kita ilmunya. Baru kita action, 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 action. Baru kita beramal, 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 beramal. Kapan itu ilmu? Nih, hadis riwayat Mu'ad
Disebutkan ilmu itu menjadi imam, sedangkan amal menjadi pengikutnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang beramal tanpa disertai oleh ilmu, maka amalnya lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Tuh, Ibu. Ya, kalau orang nggak dongkrak mobil, bongkar mobil segala macam, tapi coba hungkul, dengarti apa yang harus diperbaiki, bagaimana cara bukanya, apa yang diservis, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih banyak madorotnya dibandingkan orang apa namanya itu membuka sesuatu pakai ilmu. Lihat nih, barang siapa yang beramal tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya akan lebih banyak rusak daripada memperbaiki. Tuh. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang melakukan perjalanan pada rute yang salah. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri gimana? Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang melakukan perjalanan pada rute yang salah. Jadi begitu tanpa ilmu salah terus. Begitu tanpa ilmu salah terus. Salatnya, saumnya, zakatnya hanya salah terus-terusan. Kenapa? Tak ada ilmu. Ya, Pak Ihsan, itu saja yang bisa Anda sampaikan pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semuanya. Ya, berikutnya adalah ada azab, ada adab, ya menurut ilmu, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Atur nuhun Pak Ihsan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Lukman sudah menyampaikan materi tentang kewajiban menuntut ilmu. Dibuka 3 pertanyaan, boleh langsung diaktifkan audionya atau bisa di chat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Ustadz. Teh. Ustadz mau nanya, Mangga Ibu tadi Desi. kan udah ada bahasan tentang mengamalkan ilmu ya. Tapi kalau misalnya hukumnya orang yang udah tahu ilmunya, udah tahu aturannya, tapi tidak diamalkan itu gimana Pak Ustadz ya? Gimana Bu? Ya, hukum buat orang yang udah tahu ilmunya, udah tahu hukumnya, tapi tidak mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Jadi Ya. ilmunya teh nggak kepake gitu, Pak. Aduh, luar biasanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu, Masya Allah. Ya, pertanyaannya itu aja atau ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ibu Desi. Ada 3 pertanyaan. Teh Desi 1 ya. Teh Desi mau 3 pertanyaan katanya. Iya. Enggak, kasih aja yang lain. Oh, siap. Dulu, Pak Ustadz, boleh mangga. Ya, Ibu. Ada salah satu ayat, salah satu surat, namanya surat Sof, ayat kedua. Yang punya Quran boleh lihat ya. Ada dalam surat itu. Surat Sof, ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Yang mudah-mudahan ini juga menjadi nasihat ya buat kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan pada dibuka. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya. Surat Sof ayat 2 ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat nih. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ayat keduanya. Hei orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu mengatakan sesuatu? Kalian punya ilmu, tapi tidak beramal. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengamalkannya? Sobat Ibu, Allah sampai bertanya kepada kita seperti itu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian pintar ngomong? Kenapa kalian pintar bercakap?
Kenapa kalian pintar memerintahkan orang? Kenapa kalian? Kenapa kalian? Kenapa kalian? Malah taf'alun. Yang kalian tidak mengamalkannya. Apa ayat berikutnya, teman-teman? Ayat berikutnya itu adalah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Maha marah sekali kepada orang-orang yang senantiasa punya ilmu, belajar ilmu, ilmunya banyak, cakap-cakap dalil dan lain sebagainya, malah taf'alun. Sementara itu kamu tidak mengamalkannya. Tuh, bahasa Al-Qur'an sampai kayak gitu teh. Kabura maqtan indallahi. Allah sangat marah sekali kepada orang yang orang tersebut punya ilmu, tapi amalnya jauh daripada kehidupannya, daripada ilmu tersebut. Al-ulum fi wadin, was-suluk fi wadin. Ilmunya di gunung sana. Ya, akhlaknya juga di gunung sana. Nah, yang kayak begini, Allah sangat murka, sangat benci dan murka kepada orang-orang yang ilmunya luar biasa. Nauzubillah kan? Percuma penanaunan ibu-ibu ya, punya pisau di mana-mana mau dipakai jangan. Punya mobil dibeli gitu ya. Mau dipakai jangan. Nah, gimana sih? Buat apa itu beli mobil? Betul tidak? Terus saya berbulan bertahun-tahun tadi diam di mana di parkir rusak akhirnya. Betul tidak? Sok ibu-ibu. Punya mobil nggak kira-kira? Simpen tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun. Nggak dipakai-pakai itu mobil gimana kira-kira? Dengan alasan sayang, jangan dipakai, nanti kehujanan, sayang, nanti habis mobil, sayang, nanti olinya cepat kering, sayang, nanti kilometernya nambah. Nah itu beli mobil buat apa? Kata suaminya gimana? Udah, kalau gitu jual lagi mobilnya. Ya, kata suaminya udah mah jual aja daripada di rumah malah kosnya semakin rusak, gede lagi harus bayar SNK. Nah, ada orang yang Allah berikan ilmu, dikasih ilmu, dikasih ilmu, dikasih ilmu, dikasih ilmu. Kan itu ilmu dari Allah, betul tidak, Bu? Kalau ilmu dari Allah, dikasih ilmu, dikasih ilmu, dikasih ilmu oleh Allah. Tapi setelah punya ilmu, itu orang gimana? Tidak ada amal dan tidak ada amal. Percuma kalau gitu. Dikasih ilmu itu supaya apa? Supaya orang itu beramal. Dikasih ilmu itu buat apa? Supaya orang itu beramal, 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 beramal. Beramal di atas ilmunya. Ya, itu ayat yang pertama ya, Ibu Desi ya. Ada ayat yang kedua, teman-teman nih. Ayat yang kedua apa coba? Kata Allah dalam Al-Qur'an ini surat Al-Baqarah. Ya, saya lupa lagi ayatnya, tapi bisa dicari insyaallah ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab? Apa kalian pintar nyuruh kepada orang kebaikan? Atamuruna an-nasa bil birri? Apakah kalian mudah banget nyuruh kepada orang berbuat kebaikan, 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 dan kebaikan? Kau mudah cakap agama, kau mudah cakap hadis, kau mudah cakap hadisnya, dalilnya, begini, watan sauna anfusakum. Kalian lupa kepada diri kalian, pinter ngomong. Gitu ya, naudzubillah. Saya juga sebenarnya istighfar sama astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atamuruna nas, kalian pinter ngomong. Amalnya jauh. Watan sauna anfusakum, kalian lupa kepada diri kalian. Lihat kata Allah gitu. Afala ta'qilun, Bu Desi. Kamu punya akal nggak? Kata Allah gitu. Jadi orang-orang yang senantiasa belajarnya ada, ilmu luar biasa, jauh dari amalnya. Kata Allah, ini orang gila. Punya akal tidak? Di mana logikanya? Di mana akalnya? Afala ta'qilun, kata Allah. Kamu berakal tidak? Kok bisa ngomong kemana-mana, idalil, segala macam. Tapi tidak diamalkannya. Ya, itu nasihat buat kita semuanya ya Ibu. Jadi luar biasa. Jadi Allah maha marah kepada orang-orang yang pintar ngomong tapi tidak beramal. Ya, luar biasa. Hatur nuhun Bu Desi yang mudah-mudahan nggak puas sehingga bisa menarik kepada ustaz-ustaz yang Pak Ustadz, barakallahu fiik. Teh Desi gimana, udah jelas ya? Udah tempi nuhun. Ya. 2 pertanyaan lagi, boleh mangga langsung aja. Sudah hatam kayaknya. Ada yang mau bertanya lagi, boleh 2 pertanyaan lagi.
Nah, Bapak pada senyum-senyum, pada lapar itu. Bapak, akang-akang pada senyum-senyum. Siapkan kopinya. Enggak. Tapi kopi belum sarapan, Ustaz. Saraum. Nyawalan Nah. ya. Beresin nyawalan ya. Kayaknya mah, Ustaz. Oh, dicukupkan aja, tapi kalau nggak ada Udah? lagi, mah. Kita tutup aja dengan udah ini tuh udah nggak ada pertanyaan ya. Udah aja. Ya Allah. Ditutup aja kali ya. Doa ditutup yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Boleh, mangga Pak Ustadz. Yuk teman-teman baca Al-Fatihah ya bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa anta. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, taqabbal minna siyamana. Terimalah saum kami, terimalah tilawah kami. Terimalah ya Allah witir kami. Terimalah tahajud kami. Terimalah amal soleh kami ya Allah. Terimalah ya Allah amal pekerjaan kami hari ini dan beberapa hari ke belakang ya Allah. Innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat. Karena sesungguhnya Engkau yang Maha mengabulkan seluruh amal-amal kami dan juga doa-doa kami ini ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa anta. Lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik ya Allah. Maafkanlah ayah bunda kami, maafkanlah orang tua kami ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu. Tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Allah untuk memudahkan kami bersyukur terhadap rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tanamkanlah dalam jiwa kami semangat untuk belajar, semangat untuk membaca, semangat untuk belajar, semangat untuk membaca ya Allah. Kami ingin menjadi orang-orang yang Engkau angkat derajatnya kami di dunia dan Engkau angkat derajat kami di yaumul qiyamah ya Allah. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami di mana kami bekerja di perusahaan ini semakin berkah. Berkah dan berkah ya Allah. Berikanlah kepada kami semuanya yang hadir di sini ya Allah. Umur yang panjang, umur yang panjang, umur yang panjang. Dan berikanlah kepada kami kesolehan dalam beramal, semangat dalam beramal, kesolehan dalam beramal ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Boleh. Ustaz. Sama-sama. Salam buat semuanya ya teman-teman. Akang-akang, bapak, ibu-ibu, sadayana. Ya, kita ketemu lagi di Indonesia. Ya, mangga hatur nuhun Pak Ustadz. Boleh keluar Yo, lebih awal. barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diingatkan kembali ya untuk isi absensi bergabung dengan postes. Tadi Tempi, ya kenapa? Tempi maaf kan udah dibuka postesnya, cuman pertanyaan yang nomor 2 itu kan belum dibahas sama Pak Ustadznya. Nah itu dikosongin apa gimana? Kosongkan aja.
Dikosongin Oh, aja. dikosongkan Yang aja. sudah Oke. tersampaikan. Iya, materi Oke. yang sudah tersampaikan saja ya. Terus nanti untuk yang dinas pagi boleh nanti mengikuti pengajian melalui YouTube yang akan di-share 2 jam setelah acara ini selesai. Gitu. Udah,